benar-benar hanya kepada Allah itu. Wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bergantung atau bertumpu. Jadi Bu, dalam kehidupan kita ini jangan mengandalkan kemampuan pada diri sendiri. Itu intinya. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Karena Allah sudah memberikan warning kepada kita. Kamu tuh lemah, manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dhaifan. Ibu kita ini lemah. Kalau seandainya ibu dari rumah, tiba-tiba Allah cuma disentil aja tuh kaki kita itu, dengkul kita. Oh, kita kelojotan, nggak bisa jalan ke sini. Cuma ditoel dikit sama Allah, contohnya sama malaikat. Nah, aku uji nih dengkul kamu biar kamu merasa bahwa kamu tuh lemah. Tiba-tiba saya ngomong di depan sini. Kemudian saya tidak bertumpu kepada Allah, saya tidak berdoa. Saya punya prinsip, saya kan luar biasa ceramah ya. Saya maju ke depan saya itu gampang gitu ya. Itu disentil sama Allah, itu blank, hilang semua yang ada di pikiran kita. Saya mau ngomong apa ya? Itu kata Allah tuh kamu tuh lemah, disentil lah sama Allah. Jadi maksud wa 'alaika tawakkaltu itu artinya jangan bertumpu kepada kemampuan kita, kehebatan kita. Mentang-mentang badan sehat, pokoknya saya ngerjain ini pasti bisa, selesai deh. Biasanya saya pas jam 2 jam beres deh kalau bikin kue ini. Enggak bertumpu kepada Allah, tapi bertumpu pada kemampuan diri, kekuatan diri, kepintaran kita. Karena udah biasa pegang ahli itu. Itu bahaya. Mungkin pekerjaannya bagus, tapi keberkahannya akan diangkat oleh Allah. Kenapa? Aku yang membuat kamu kuat. Aku yang memberikan kemampuan kepintaran kepada kamu. Ketika kamu melakukan itu, kamu lupa sama sang pemberi. Gimana itu? Allah jauh dari kita. Itu walaupun kita sukses, hati itu enggak tenang, gelisah. Apalagi kalau kita bertumpu pada kemampuan kita. Ternyata orang yang kita hadapi tidak melakukan seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita bertumpu dengan kehebatan kita. Aku udah berusaha, aku udah jadi orang begini, aku udah baik sama dia. Kok nggak ada ya balik jasanya ke saya? Akhirnya kita kecewa. Kenapa? Karena merasa punya kita. Tapi kalau kita bertumpu kepada Allah, tiba-tiba apa yang kita lakukan timbul masalah. Kan saya emang nggak bisa apa-apa. Saya apa sih yang harus dihargai? Apa sih yang harus saya cari? Biarin aja dia nggak menghargai saya. Biarin dia nggak membalas kebaikan saya. Saya mah yang penting melakukan ini tuh karena Allah. Udah saya dikasihnya segini sama Allah gitu. Begitu Bu. Ketika prediksi kita, keinginan kita tidak tercapai. Nah itu, jadi sekali lagi jangan bertumpu dengan kemampuan kita. Atau ketika ada suatu masalah yang besar, jangan menanggung sendiri. Jangan kita tanggung sendiri. Tiba-tiba masalah datang, bertubi-tubi lagi, bukan hanya 1 atau 2 kali atau 3 kali. Kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah kalian bergantung. Titipkan tuh masalah supaya kalian gak berat. Karena aku tahu kalian itu kalau dikasih masalah dikit aja dicemberutin. Contohnya dicemberutin suami aja ya, cemberutin anak aja, udah langsung gitu. Kenapa ya? Oh baper. Aku tahu hatimu itu kamu tuh lemah. Karena kamu lemah, maka bergantunglah sama aku. Kalau dia cuma baper kayak gitu, udah saya serahkan sama Allah. Kan jadi gak berat ya Bu ya. Yang ceritanya ada orang naik ke MRT atau gunung, bawa beban di depan, di belakang. Yang satu bawa bebannya di belakang, di punggungnya doang. Yang satu bawa beban di depan sama belakang. Yang lebih berat bebannya yang mana Bu?
Jawabannya gimana? Yang dibawa sendiri. Hah? Yang dibawa sendiri. Yang dibawa sendiri tergantung berarti jawabannya ya Bu ya. Kalaupun dia bebannya di depan sama di belakang, tapi kalau dia wakilkan kepada orang lain, dia tenang, santai, ringan bebannya Bu. Tapi walaupun dia bawa bebannya di belakang, tapi yang dia menanggung sendiri beban tersebut, maka akan merasa berat. Begitu dalam hidup kita Bu. Kenapa kita berat? Bentar-bentar baperan, bentar-bentar kesinggungan, bentar-bentar keselan, bentar-bentar sakit hati, akhirnya dendaman. Karena dia tanggung sendiri masalahnya. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia tidak titipkan masalahnya kepada Allah. Ditanggung sendiri. Kenapa? Karena dia lemah, maka harus dititipkan. Nanti akan ada kelanjutannya. Seperti Rasulullah yang kita kemarin sedikit sudah saya jelaskan kenapa Rasulullah hidupnya padahal dia ditinggal oleh orang tuanya dari kecil ya Bu ya. Harusnya ada efek ketika dia dewasa, beliau mungkin segala sesuatunya penuh dengan kekurangan. Tetapi apa? Rasulullah merasa hidupnya, jiwanya di antara makhluk Allah yang termulia karena jiwanya paling lapang. Kenapa dia lapang? Kenapa tenang? Kenapa bisa menghadapi setiap masalah? Dia bisa mendapat jawabannya. Karena yang menjawab itu dia tidak menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Masalah besar di hadapannya. Padahal yang di hadapannya itu contohnya orang Quraisy, dan orang Quraisy tersebut yang menjadi musuh terbesarnya adalah pamannya sendiri. Pamannya punya kekuasaan, pamannya punya harta, pamannya punya jabatan. Rasulullah tidak ada apa-apanya waktu itu. Tapi kenapa beliau bisa menghadapi keadaan yang genting tadi dengan santai, dengan tenang, dengan penuh percaya diri? Karena beliau titipkan semuanya kepada Allah. Allah sama Abu Jahal hebatan siapa? Allah. Iya. Masalah kita sama Allah besaran siapa Bu? Kenapa itu masih baper? Masih galau? Masih resah? Padahal kita oleh Allah disuruh begini. Waktu zuhur datang, Allahu Akbar. Itu duit bulanan, itu suami, itu anak, belum lagi di pengajian ada apa yang nggak mengenakan. Kata kamu Allahu Akbar, Allah yang lebih besar. Ya Allah, saya titipkan kepada yang lebih besar. Masalah ini kecil buat saya. Begitu Bu di dalam mindset kita. Ini namanya wa 'alaika tawakkaltu. Saya bergantung. Kalau kita punya kemampuan, tidak bergantung kemampuan kita. Kalau kita punya masalah berat, kita tahu kita gantungkan kepada yang lebih berat, yang lebih besar. Allah yang akan cetek bagi Allah, diketeknya istilahnya gitu ya Bu ya. Kalau kita saking ceteknya bagi Allah. Cuma karena kita nggak ditipin sama Allah, itu dipikul sendiri atau dipikulnya setengah-setengah. Iya sih saya yakin sama Allah, saya tawakal sama Allah Bu bilang, tapi setengah-setengah tawakalnya. Itu yang sering kita lakukan ya Bu ya, setengah-setengah tawakalnya sama Allah. Ya Allahnya juga membantunya setengah-setengah. Kata Allah, aku mendekati hamba, aku membantu hamba tergantung bagaimana hamba itu taat kepada aku. Kalau taatnya maksimal, sungguh-sungguh, yakin, rajin, dia beramal soleh, maka aku pun membantunya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia setengah-setengah, kadang rajin, kadang males, kadang berinfak, kadang nurutin hawa nafsu, pengen kemana, kadang benar-benar ngapain itu nggak bermanfaat. Nah gitu, ini artinya dia. Nah Allah pun begitu Bu. Jadi Allah itu tergantung kita, tergantung keyakinan kita, tergantung persangkaan kita.
tergantung amal ibadah taatnya kita pada Allah. Makin kita taat, makin kita yakin, makin bergantung, Allah pun makin memegang kita. Allah makin luaskan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah luas, masalah sebanyak apapun yang menampung kita, maka itu akan kita tampung enak aja, santai aja, tenang aja. Masalah itu kan ibu seperti air kotoran, Bu. Air kotoran yang masuk ke kemana? Ke pembuangan. Pembuangan itu kan bermacam-macam, Bu. Ada selokan, ada sungai, ada yang terluas laut. Kalau masalah kotoran tadi masuknya ke selokan, maka bisa aja terjadi ngembeng, pencemaran, jadi penyakit. Maksud dari penampungan itu adalah hati kita di situ. Kalau menurut orang-orang tasawuf begitu, Bu. Hati kita, kalau hati kita sempit, hati kita itu seperti selokan. Jadi kalau ada masalah datang dari A, datang dari B, dari C, dari D gitu, masuk ke dalam selokan, itu masalah itu akan bisa menjadi penyakit buat tubuh kita, bisa membuat penyakit buat orang lain. Kan itu selokan yang kecil, Bu. Apalagi kalau selokannya nggak lancar, ditumbuhi rumput, itu menandakan bagaimana kondisi hati seseorang. Yang selokannya udah kecil, mampet, ditumbuhi rumput-rumput, itu udah deh penyakit semua. Maka orang yang seperti ini tuh tersiksa hidupnya. Kata-katanya tidak indah, menyakitkan orang lain, tatapannya selalu curiga. Pokoknya sama Allah jauh, dengan manusia bermasalah. Ini seperti hati penampung yang seperti selokan. Kalau seperti sungai, air masuk, itu masalah masuk. Mau air kotoran, mau air apa juga ya, Bu, berwarna-warni masuk ke dalam sungai, itu masih bisa dinetralisir ya, Bu ya. Tidak akan menjadi penyakit kalau sungai ngalir. Malah sungai kadang-kadang bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Bisa buat pengairan, bisa buat sawah, bisa buat minum, disuling dulu ya, bisa buat nyuci. Kan zaman dulu saya kalau nyuci itu sering di sungai, Bu. Sering di sungai. Padahal jauh 500 meter jaraknya. Karena air kita emang belum teknologinya belum semodern ini sekarang. Itu di sungai, Bu. Jadi artinya penampungan hati itu kalau seperti sungai seperti itu. Kalau lautan akan lebih hebat lagi, Bu. Kalau hati seseorang jiwanya yang lapang. Nah, jiwa yang lapang yang seperti lautan ini, masalah sebesar apapun itu bukan akan jadi satu keburukan buat dirinya atau keburukan buat orang lain, malah akan menjadi manfaat seluruhnya buat alam semesta. Ibu tahu berlian datangnya dari mana? Dari lautan. Mutiara lautan. Belum lagi ikan-ikannya, belum lagi tumbuh karangnya, belum lagi minyak banyak di dalam lautan. Kehidupan yang bisa memberikan penghidupan buat kehidupan manusia di alam semesta itu dari lautan. Jadi diibaratkan seorang nabi itu hatinya, jiwanya seperti lautan. Kalau manusia biasa di bawahnya mungkin seperti sungai. Nah, jangan sampai seperti selokan. Apalagi selokannya kotor, penuh dengan rumput-rumputan. Nah, itu yang membuat seseorang itu banyak penyakit dalam hidupnya. Penyakit hati. Kenapa? Jadi bentuk ketawakalan seseorang bisa dipengaruhi dan bisa dijadikan contoh seperti tadi, Bu. Dia punya yang paling apa ya, Bu? Level-levelan. Triple cool yang biasa kita sholat ya. Ini paling dominan yang kita baca. Tapi itu tinggi nilainya. Wa ilaika anak itu hubungannya dengan itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allah tempat bergantung kita. Udahlah, kembalikan aja kepada Allah, gantungkan aja kepada Allah. Itu maksudnya qul huwallahu ahad, Allah samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu
Ikhwan, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang menyamai kecuali daripada sahabat kita yang mengkhianati kita, suami kita yang menurut kita dialah segala-galanya buat kita. Gak ada lebih hebat Allah. Jadi kalau kita bertumpunya kepada Allah, pasti kita hidup akan lebih baik, lebih tenang, karena selalu dalam bimbingan Allah jiwa kita ini. Jiwa kita ini dalam bimbingan Allah. Wabika khasamtu, dan kita ini meminta pertolongan hanya kepada Allah ketika kita berhadapan dengan musuh kita. Makanya di sini pakainya bi, wabika. Wabika bi itu artinya dengan menyebut nama Allah, aku meminta memohon pertolongan serta keberkahan dalam hidupku. Bi itu maksudnya, Bu. Makanya ketika kita mau melakukan sesuatu kan kita pasti berdoa dulu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu mengandung sangat luas pemahamannya, Bu. Bi dengan menyebut nama Allah, aku memohon pertolongannya dan meminta keberkahan serta manfaat yang akan aku lakukan. Itu bi maksudnya, Bu. Jadi bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, begitu aja. Bi itu luas, Bu, pemahamannya. Dan menurut para ulama, bi di sini juga sama maksudnya. Dengan memohon pertolongan Allah, kita berhadapan dengan musuh kita, dengan jalan Allah, dengan kehendak Allah, tidak di luar jalur Allah, kita berhadapan dengan musuh kita. Maksudnya apa, Bu? Kira begini, Bu. Kalau ada seorang anak berantem di rumah dengan orang tuanya, itu durhaka nggak, Bu? Durhaka kepada Allah. Dia berantem, kemudian dia kabur dari rumah. Udah, saya mau kabur aja dari rumah. Di dalam perjalanan banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Ada orang-orang jahat mau menyakiti dia. Kemudian dia bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Kira-kira ditolong gak sama Allah? Kenapa? Karena durhaka kepada Allah dari awalnya. Kan di sini mengatakan dengan pertolongan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan semuanya yang Allah ridhoi, kita mohon pertolongan Dia. Ketika kita melakukan maksiat, kemudian di luar ada masalah besar, kemudian di situ kita memohon pertolongan Allah. Kira-kira ditolong nggak sama Allah si anak tersebut? Enggak. Kadang-kadang, Bu, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya itu sakit hati, doain nggak benar gitu ya. Di luar dia ditusuk orang, tiba-tiba dicuri HP-nya, diambil motornya, banyak lah kejadian-kejadian yang gak enak gitu. Ajarkan ibu ke anak kita supaya dia takut kepada Allah. Coba dengan pengetahuan ibu ya, kalau kamu keluar itu Allah nggak menjaga kamu. Nah, gimana? Kalau ada seorang istri berantem sama suami, baperan, kesinggungan, sewotan, aku mau pulang ke rumah orang tuaku, gitu kan, gitu. Emang nyelesain masalahku pulang ke rumah orang tua? Kenapa? Saya mah terus kalau sama ibu masalah ini. Pulang nih, pokoknya aku mau minggat berapa hari kayak biar dia tahu rasa, katanya. Nggak bakalan dia merasa tahu kita. Dia nggak ngerasain rasanya kita. Kenapa? Di rumah orang tua kita belum tentu selesai masalah kita. Malah akan. Kenapa? Allah nggak nolong kita di rumah orang tua kita. Kita pun dimanyunin sama orang tua. Nggak mendukung lah kalau kita salah. Belum lagi di rumah orang tua kita ada adik kita atau kakak kita. Masalah bertubi-tubi datang. Belum lagi begini, belum lagi begitu. Allah nggak nolong kita. Kenapa? Karena kita di luar jalurnya Allah. Itu, Bu, wabika kosong itu artinya harus trek di jalan Allah dulu, baru Allah akan nolong kita. Ini habis nyakitin orang lain, habis ngerugiin orang lain, tiba-tiba masalah kita datang. Ya Allah, kenapa ya nggak selesai masalah saya? Kenapa ya nggak selesai ini anak saya?
Mungkin kitanya nggak di jalan Allah, jadi Allah jauh dari kita. Begitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Quran surat Al-An'am ayat 25, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu sadrahu lil Islam." Al-An'am ayat 125. Ini tentang jiwa yang kalau kita jiwanya baik, mengikuti arahan-arahan Allah dari awal, kemudian keluarnya kita ke rumah pun itu selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah dari musuh-musuh kita gitu. Itu fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya dadanya untuk menerima kebenaran, maka Allah akan mudahkan, akan lapangkan dadanya untuk menerima setiap kebaikan. Ini masuknya ke ini Bu, yang tadi sudah selesai. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Dengan kemuliaanmu, ya Allah, dengan kemuliaanmu saya berlindung dari apa yang akan menyesatkan saya. Ini doanya Bu ya, antudillani, yang akan menyesatkan saya. Jadi supaya hidup kita ini nggak tersesat, nggak dijahatin sama musuh-musuh kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak disesatkan oleh Allah. Karena kalau kita disesatkan oleh Allah, apa yang kita lakukan Bu, dari dalam rumah sampai keluar rumah, itu akan selalu masalah terus yang akan datang. Makanya kan Rasulullah mengajarkan kalau kita keluar rumah supaya kita dijaga oleh Allah, apa Bu? Baca doa nggak itu kalau keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita dari mulai keluar pintu rumah kita, supaya kita dijaga oleh Allah, saya gantungkan kepadamu hidup dan matiku, istilahnya begitu ya Bu ya. Yang jangan mengandalkan kemampuan kita, saya sehat, kemudian saya juga punya bodyguard, kan itu belum tentu itu dijaga oleh Allah. Tapi ketika kita keluar rumah, kita kan perempuan ya Bu ya. Kadang saya begini, kalau mau ke pasar pun, ya Allah saya bawa uang segini. Kalau Allah nggak menjaga saya, ini bisa aja dicopet, kan begitu. Kalau Allah nggak menjaga saya belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, hanya keinginan kita. Orang saya mau belanja A, B, C, seperti lauk lah, sayur lah. Kok belanjanya baju tiba-tiba karena tertarik dengan baju tersebut. Belanjanya cuma kerupuk doang. Pulang-pulang ditanya sama suami, belanja apa nih? Kerupuk doang. Oh, mana lauknya, sayurnya? Ini Bang, ada baju bagus banget. Aku memang tertarik banget, seneng banget. Akhirnya apa? Kata abangnya, Bang minta lagi dong. Nah abang udah gak punya uang lagi. Akhirnya apa? Berantem lah suami istri tadi. Masalah berdatangan. Kenapa? Ketika baru keluar rumah enggak dong, enggak dijaga sama Allah. Inilah ibu-ibu kita ya. Belum lagi kalau di jalan bawa duit pas-pasan, dicopet. Enggak dong. Makanya sebetulnya ada doa lagi yang berhubungan dengan ini, kata-katanya kan di sini, semoga Allah tidak menyesatkan saya. Itu doanya begini Bu. Ibu juga pernah dengar kali ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla. Pernah dengar Bu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang lain atau disesatkan. Ngajak orang berbuat gak benar gitu. Kita mohon sama Allah. An azilla au uzal. Atau dihinakan atau menghinakan orang lain. Itu
Kita doa seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Ada yang ingat? An abdillah, au udalla, an azilla, au uzal, an azlima, au uzlam. Atau kita mohon sama Allah supaya enggak menzolimi orang atau kita dizolimi. Kita kan enggak mau dizolimi ya Bu ya. Tiba-tiba kita ditampar sama tetangga kita karena dia temperamen gitu. Kita enggak mau. Atau kita tiba-tiba karena enggak bisa nahan emosi kita nampar anak kita nampar sama saudara kita. Kan kita enggak mau seperti itu. Nah, kalau kita baca doa ini, doa yang tadi Bu ya. Ini juga masuk ke sini doa ini. Insya Allah dijaga itu sama Allah dari hal seperti itu. Nah gitu tuh. Ya, jadi kalau kita ini ayatnya, fama yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi emang Bu harus dikehendaki dulu sama Allah Bu. Tapi Allah itu melihat bagaimana kerja kita, dekatnya kita sama Allah. Ini anak tuh orangnya rendah hati, tidak bertumpu dengan kemampuannya. Ini orang tuh selalu pokoknya berserah diri sama Allah. Enggak banyak protes lah sama Allah. Kalau Allah nyuruh kamu tuh sholat duha, Allah nyuruh kita sholat duha yang supaya tercukupi kehidupan lahir batin kita. Dia sholat duha, dia baca Quran, dia baca bangun malam, dia bakti sama suami, gak banyak protes, gak banyak ngeluh, pokoknya nerima aja gitu. Kenapa? Karena dia berserah diri sama Allah. Nah ini orang yang diberikan oleh Allah mudah gitu, kalau disuruh tuh dia gak merasa berat. Tapi kalau kita melakukan satu kebaikan masih berat, itu tandanya ada di ayat selanjutnya. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan. Wa may yurid, jangan sampai ini ya. Ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata suaminya, "Neng, ini sudah jam 12, sudah azan. Bentar, Mas, bentar ya, bentar Pak, bentar Bang." Masih berat dia. Nah, jadi kalau sholat tepat waktu itu berat banget sih ya. Itu artinya dia masih disesatkan oleh Allah. Ayyaj'al lahu sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seperti naik ke langit, kan berat kalau naik ke langit. Kalau disuruh infak, ada lewat ke kotak infak, berat banget ya mau infak 5.000, maunya tuh 1.000 aja atau 2.000. Berat gitu, masih ke atas. Berat banget ya kalau saya nahan ngomongin orang gitu. Masih berat banget. Artinya Allah menginginkan orang tersebut ayyudillah, masih disesatkan oleh Allah. Ya so'adu, jadi dia tuh berat, naik kelas seperti naik langit kalau mau berbuat kebaikan. Ini kita harus supaya ini tidak terjadi ya Bu ya, supaya Allah memudahkan kita dalam melakukan setiap kebaikan, setiap arahan-arahan Allah, perintah-perintah Allah, maka sekali lagi baca doa ini. Kenapa? Karena Allah itu selanjutnya terakhir antal hayyul ladzi la yamut, karena Allah itu yang maha hidup dan tidak mati. Sekarang Bu, kenapa Allah tempat kita bergantung? Kenapa Allah tempat kita kembali? Kenapa Allah tempat kita minta pertolongan dan keberkahan datangnya semua dari Allah? Karena wajahku, Allah itu maha kuat, Allah itu tidak berakhir di dalam hadis ini. Allah itu maha hidup. Kalau kita bergantung kepada manusia, meminta pertolongan kepada manusia, terlalu cinta dengan manusia, dengan makhluk, bukankah manusia itu bakal mati? Kan di sini disebutkan wajinnu wal insu yamutuna, mati. Orang mati itu berarti lemah. Jin juga mati Bu. Kenapa banyak orang yang suka minta bantuan? Kata Allah, kalau minta bantuan tuh ke aku ini apa? Layamut, aku ini hidup dan tidak mati. Orang yang tidak pernah mati, yang selalu hidup, zat yang selalu hidup dan tidak pernah mati, berarti kan orang yang sesuatu yang punya kekuasaan ya Bu ya, yang punya kemampuan. Dia tidak pernah mati dan dia akan hidup terus, punya kekuasaan yang tertinggi gitu.
Sekarang Allah itu pengen membuka mata kita. Kenapa sekalian kalau bergantung bertumpu itu kepada manusia gitu? Kenapa nggak kepada aku? Ini jawabannya. Aku itu tidak akan mati. Aku tuh hidup. Orang yang tidak pernah mati berarti punya kehebatan, punya kekuasaan, punya segala-galanya. Kenapa kamu nggak bertumpu kepada aku yang punya segala-galanya? Begitu maksudnya, Bu. Itu yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Jangan bertumpu kepada manusia ataupun kepada kemampuan diri kita sendiri. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.